Shalom, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami. Untuk berkat-Mu, untuk kuasa-Mu, dan untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Sejenak kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan untuk kita hari ini tertulis di dalam Markus 8 ayat 34. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Laos dijo manatoropi radohotsa, didokma tunasida. Nasa nagiot mangihut tonau di suadahon madirina. Dituhuk masilang natu ibanai. Di huton maau." Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat 34 ini, Petrus baru saja mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Namun ketika Yesus menjelaskan bahwa Mesias harus menderita, ditolak, dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, Petrus menolak gagasan itu. Mengapa? Karena dalam pemikiran Yahudi saat itu, Mesias adalah raja yang menang, bukan hamba yang menderita. Mereka menginginkan kemuliaan tanpa penderitaan, kemenangan tanpa pengorbanan, mahkota tanpa salib. Sehingga Petrus menerima Yesus sebagai Mesias tetapi menolak jalan Mesias. Maka Yesus bukan hanya mengoreksi Petrus, tetapi juga mengoreksi seluruh konsep pemuridan. Seakan-akan Yesus berkata, "Jika aku Mesias, harus berjalan melalui salib. Mengapa kamu berpikir bahwa pengikutku dapat sampai kepada kemuliaan tanpa jalan yang sama?" Saat kita mendengar kata salib, apa yang terlintas dalam pemikiran kita? Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada abad pertama salib itu adalah alat eksekusi yang paling memalukan, yang paling kejam yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi menggunakan penyaliban untuk memberontak, lambang dari budak, penjahat berat. Warga Romawi juga yang terhormat biasanya tidak disalibkan. Sebab salib itu adalah simbol penghinaan, simbol penolakan, penderitaan, dan simbol kematian. Maka ketika seseorang dipaksa memikul salibnya menuju tempat eksekusi, itu berarti ia sedang berjalan menuju kematian di depan umum. Jadi ketika Yesus berkata, "Pikullah salibmu," tidak membayangkan kesulitan sehari-hari. Kita membayangkan kematian. Itulah sebabnya perkataan Yesus sangat mengejutkan mereka. Manusia selalu berpikir bahwa kuasa Allah harus tampak dalam kemenangan yang spektakuler. Tetapi Injil menunjukkan sesuatu yang berbeda. Allah menyelamatkan dunia melalui jalan salib. Inilah yang menjadi paradoks besar dalam kekristenan. Yang lemah menjadi kuat, yang mati membawa kehidupan, yang dihina menjadi sumber keselamatan. Oleh karena itu dalam Markus 8 ayat 34 ini pertama-tama bukan berbicara tentang penderitaan kita semata. Melainkan ayat ini berbicara tentang jalan Kristus. Jalan Kristus berjalan menuju salib, lalu kemudian ia mengundang murid-muridnya untuk mengikutinya. Saudara yang terkasih, menyangkal diri bukan berarti membenci diri. Bukan berarti merendahkan diri secara tidak sehat atau menganggap diri kita tidak berharga. Menyangkal diri berarti melepaskan hak untuk menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, karena itu ketika Yesus berkata, "Pikullah salibmu," ia sedang memanggil kita, memanggil manusia untuk mati terhadap keakuannya,
untuk mati terhadap ambisinya, terhadap kesombongannya dan kehendaknya sendiri, supaya Kristus menjadi pusat kehidupannya, menjadi pusat hidupnya. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita serahkan ego kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan segala sesuatu yang selama ini menghalangi kita untuk mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menjadi orang yang mengenal Yesus dari jauh, tapi jadilah murid yang berjalan dekat dengannya. Jangan hanya mencari tangan Tuhan yang memberi berkat, tapi carilah wajah Tuhan yang memimpin hidup kita. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi murid yang setia. Bukan hanya pada saat hidup kita baik-baik saja, tetapi juga dalam setiap musim kehidupan kita. Sebab pada akhirnya jalan salib yang ditempuh bersama Kristus akan membawa kita kepada kemuliaan bersama Kristus itu sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah terlebih dahulu memikul salib demi keselamatan kami. Ajarlah kami menjadi murid yang setia, yang tidak hanya mencari berkat-Mu tetapi juga rela mengikuti jalan-Mu. Mampukan kami Bapa menyangkal diri kami, serta memikul salib yang Engkau percayakan dan tetap mengikut Engkau dalam segala keadaan. Jadilah kekuatan kami ketika kami lemah, dan kami memohon tuntunlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin.